Shalom, di nama Tuhan selamat malam. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat KUL GBI Rayon 17. Kita bersuka cita malam hari ini karena kita boleh bersama-sama beribadah. Dan biar hadirat Tuhan itu memenuhi setiap kita. Sebab itu mari bersama-sama kita mau menaikkan pujian kita buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau membawa pujian kami. Biar Engkau ditinggikan. Biar Engkau disukakan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama yuk. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory,
Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa pujian kita. Naikkan syukurmu. Berikan penyembahanmu yang terbaik buat Dia. Sebab Dia layak untuk kita tinggikan. Dia layak untuk menerima segala pujian dari umat-umat-Nya. Jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari umat Tuhan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari dari awal kita naikkan pujian ini. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku,
Sebab Dia layak untuk ditinggikan. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Biar di akhir tahun ini ada pujian syukur yang kita naikkan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak untuk biar hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah umat-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Mari umat Tuhan angkat suaramu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari umat Tuhan lebih lagi katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Untuk selama-lamanya, Yes, sampai selama-lamanya, amin. kami mau tetap terus menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Kul Online GBI Rayon 17 Lampung. Saya berdoa kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan terus ada untuk saya dan saudara. Saudara bersuka cita pada malam hari ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari buka bersama saya dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Surat 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang pertama. Ini merupakan pesan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya akan bacakan bagi saudara. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini ada dua esensi, ada dua makna yang ingin disampaikan Paulus kepada Timotius. Yang pertama, Paulus mau Timotius itu menjadi pribadi yang kuat. Dan yang kedua, Paulus mengingatkan Timotius
bahwa dalam hidupnya ada kasih karunia yang diperoleh di dalam Kristus Yesus. Saudara, kenapa pada waktu itu Paulus katakan kepada Timotius agar dia menjadi pribadi yang kuat? Dan kalau hari ini firman Tuhan itu juga datang buat saya dan saudara, artinya begini, Tuhan juga mau saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa Tuhan mau kita menjadi pribadi yang kuat? Kenapa Rasul Paulus mau Timotius itu menjadi pribadi yang kuat? Dengar baik saudara, karena begini, seringkali apa yang terjadi di sekitar kita, seringkali fakta yang terjadi di sekitar saya dan saudara tidak seperti yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Oh, tentu saja kita pengennya hidup kita baik-baik saja. Kita maunya hidup kita semuanya oke, saudara. Mungkin itu menjadi doa kita setiap hari. Tapi kadangkala yang terjadi sebaiknya, hidup kita malah masuk dalam persoalan, pergumulan dan masalah yang tidak henti-hentinya, saudara. Oh, tentu saja kita inginnya kondisi tubuh kita dalam keadaan yang sehat. Keluarga juga demikian. Tapi kadangkala Tuhan izinkan yang terjadi sebaliknya. Kita menjadi sakit, saudara. Kita juga mungkin maunya usaha kita, pekerjaan kita semuanya baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Yang punya toko mungkin maunya tokonya rame. Yang punya bisnis maunya bisnisnya lancar, saudara. Maunya untungnya besar. Tapi kadang-kadang yang terjadi justru sebaliknya. Justru ada banyak orang di masa-masa sukar seperti sekarang ini kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang usaha dan pekerjaannya bukan mengalami keuntungan tapi mengalami kerugian, saudara. Nah, sebab itu kita perlu memiliki pengertian yang benar tentang hal ini. Kalau semua yang terjadi, hal-hal yang tidak baik terjadi dan kita tidak kuat, maka itu akan membuat kita bersungut-sungut, saudara. Itu akan membuat kita tidak bisa mengucap syukur hingga akhirnya kemudian menjadi kecewa dan marah sama Tuhan. Bagi saudara mungkin sebagai gembala kul, hari-hari ini di masa pandemi mungkin saudara maunya kulnya itu baik-baik saja. Mungkin saudara maunya anggota kul saudara semuanya on fire. Tapi kadang-kadang yang terjadi ada banyak justru orang-orang yang mulai tinggalkan Tuhan hari-hari ini. Sebab itu pesan firman Tuhan buat saya dan saudara hari ini, tetap kuat. Apapun yang terjadi di sekitar saudara, sekalipun yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita, yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi pada keluarga saudara, pada usaha pekerjaan saudara, dalam pelayanan, dalam kul bahkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Tapi satu hal, firman Tuhan datang pada saya dan saudara malam hari ini, kita tetap harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa Paulus katakan hal ini kepada Timotius? Karena pada waktu itu Timotius dalam keadaan yang bingung, saudara. Kenapa Timotius bingung? Karena Timotius melihat pribadi Paulus. Secara akal dan pikiran Timotius, harusnya Paulus itu seseorang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang sudah melayani Tuhan sepenuh waktu, menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Harusnya hidup Paulus baik-baik saja, saudara. Itu menurut pemikiran Timotius. Harusnya Paulus itu dalam keadaan selalu ditolong dan dibela Tuhan. Harusnya Paulus tidak mengalami masalah dan pergumulan. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Saudara, Paulus mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak dalam kehidupannya, bahkan ketika dia melayani Tuhan. Paulus harus dipenjara, Paulus harus mengalami karam kapal, kemudian dia harus mengalami kelaparan, digigit ular berbisa, saudara. Kemudian Paulus dicambuk 40+1. Bahkan di sebuah kota yang namanya kota Listra, Paulus pernah diseret oleh orang Yahudi dan dilempari batu sampai dikira sudah mati, saudara. Jadi ada begitu banyak hal-hal, masalah, persoalan, pergumulan yang Paulus hadapi. Nah, bagi Timotius harusnya Paulus tidak mengalami hal-hal yang demikian. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, "Hai anakku, hai Timotius, jadilah pribadi yang kuat di dalam Tuhan." Apa yang dialami Timotius dan Paulus itu sama dengan kita, saudara. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi, ada banyak hal yang kita alami. Bukan cuman orang non-Kristen,
orang Kristen bahkan hamba Tuhan juga mengalami banyak masalah dan pergumulan. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen yang mengalami PHK. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen, saudara, yang usahanya harus tutup. Bahkan mengalami persoalan kesulitan di dalam keuangan, mengalami masalah di dalam keluarga, dalam kesehatan, saudara. Secara manusia mungkin kita tentu sedih dan kita bingung, dan mungkin saudara katakan begini, saya sudah tidak kuat lagi Pak, saya sudah gak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tapi saya mau katakan begini, firman Tuhan datang buat kita semua. Jadilah kuat di dalam Tuhan, karena ada kasih karunia Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Saudara, yang kedua, kenapa kita tetap harus kuat di dalam Tuhan? Karena Tuhan belum selesai akan hidup. Saudara-saudara pengurus kul, saudara sebagai gembala kul, sebagai kadistrik, sebagai kabit kul bahkan. Kenapa saudara harus tetap jadi pribadi yang kuat? Saya mau katakan demikian karena Tuhan belum selesai dengan distrik saudara. Karena Tuhan belum selesai dengan kul saudara. Sekalipun mungkin tadinya kul saudara 20-30 orang, sekarang mungkin cuma 5 orang. Tapi saya mau katakan begini, Tuhan belum selesai. Dan saya percaya ini waktunya kul akan bangkit kembali. Kita sama-sama bergandengan tangan. Kita sama-sama berdoa dan meminta belas kasihan Tuhan agar kul kembali bangkit. Dan saya mau katakan saudara sekali lagi, Tuhan belum selesai akan hidup saudara. Tuhan belum selesai dengan usaha dan pekerjaan saudara. Tuhan belum selesai dengan pelayanan saudara. Tuhan belum selesai dengan kul-kul yang saudara gembalakan. Sebab itu, mari kita jadi pribadi-pribadi yang kuat dan tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan. Dan saya percaya Tuhan segera menolong saya dan saudara. Pertanyaannya begini saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang kuat? Pak, saya mau jadi pribadi yang kuat. Karena saya tahu seringkali fakta tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Karena saya juga tahu bahwa Tuhan belum selesai. Tapi caranya bagaimana supaya kami menjadi pribadi yang kuat? Saudara buka di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab katakan saudara, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Apa itu menantikan Tuhan? Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan New Living Translation saudara, Yesaya 40 ayat 31 diterjemahkan demikian. But those who trust in the Lord will find new strength. Dikatakan begini, siapa yang percaya kepada Tuhan akan menemukan kekuatan yang baru. Artinya begini saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, Yesaya katakan begini, ketika kita percaya sama Tuhan, maka kita akan menemukan kekuatan yang baru. Dan kata percaya saudara, di dalam bahasa Inggris itu dapat ditulis dengan 2 kata, yaitu believe dan trust. Saudara, believe artinya menunjukkan kepercayaan akan kebenaran sesuatu. Sekali lagi, believe artinya menunjukkan kepercayaan akan kebenaran sesuatu. Tetapi trust artinya menunjukkan kepercayaan akan kemampuan sesuatu atau kemampuan seseorang, saudara. Nah, saya akan kasih contoh. Kalau kita katakan kita percaya bahwa Tuhan itu ada, itu belief, saudara. Kita percaya akan kebenaran sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada, itu belief. Tapi kalau kita bilang begini, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita, itu trust. Artinya kita percaya akan kemampuan Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Satu contoh lagi, kalau kita katakan kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, itu belief, saudara. Tapi kalau kita katakan kita percaya kalau Yesus bisa melakukan mujizat, Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa menolong dan memulihkan hidupku, itu
trust. Artinya kita percaya akan kemampuan Tuhan menolong saya dan saudara. Jadi saudara, arti dari menanti-nantikan Tuhan adalah kita bukan percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, tapi kita juga percaya kalau Tuhan itu sanggup, kalau Tuhan itu mampu untuk menolong, membela, menyembuhkan, memulihkan saya dan saudara. Sebab itu ketika kita percaya akan kemampuan Tuhan untuk membela, menolong dan memulihkan setiap kita, maka kita akan menemukan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Hari-hari ini, di masa-masa yang sukar, di masa-masa pandemi yang masih terjadi, kita perlu tetap percaya. Bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Tuhan itu mampu menolong saya dan saudara. Tuhan mampu memulihkan keluargamu. Tuhan mampu memulihkan usaha dan pekerjaanmu. Bahkan Tuhan mampu membangkitkan kul-kul yang saudara layani. Katakan amin, saudara. Yang kedua sekarang, kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-81 ayat yang kedua. Alkitab katakan demikian. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Nah saudara, kembali saya mau ambil dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam terjemahan The Passion, saudara. Alkitab katakan begini. Lord, just singing about you makes me strong. Tuhan, hanya dengan bernyanyi tentang Engkau itu akan membuat kami kuat. Saudara, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu kita diajarkan untuk bernyanyi tentang Tuhan. Kita diajarkan untuk memuji Tuhan. Dan saya mau katakan begini, ketika kita bernyanyi dan memuji Tuhan, itu bukan sekedar kita bernyanyi, saudara. Bukan sekedar kita membawakan sebuah lagu, oh tidak seperti itu. Ketika kita bernyanyi, selain kita untuk memuji Tuhan, maka sebenarnya nyanyian itu mendatangkan kekuatan bagi saya dan saudara. Nyanyian atau lagu-lagu yang kita nyanyikan itu akan membangkitkan iman saya dan saudara. Sehingga itu memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Jadi saudara, ketika kita bernyanyi dan memuji Tuhan, artinya begini, kita sedang mendeklar iman kita, kita sedang menaikkan pengharapan kita, dan sehingga membuat kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Lord, just singing about you makes me strong. Hanya dengan menyanyikan lagu-lagu tentang Engkau, itu memberikan kami kekuatan. Jadi saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, yang pertama, percaya akan kemampuan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Itu akan memberikan saya dan saudara kekuatan yang baru. Yang kedua, supaya kita kuat, banyak-banyak memuji dan menyembah Tuhan, maka kekuatan baru yang daripada Tuhan menjadi bagian saya dan saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat 10 katakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, ini adalah masa-masa kesesakan. Ini adalah masa-masa yang sukar, ini adalah waktu-waktu yang sulit, di mana kita semua ada di dalam pandemi, saudara. Tapi Alkitab katakan begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau engkau tawar hati hari-hari ini, di masa-masa yang sulit engkau tawar hati, maka kekuatan saudara akan berkurang. Tapi saya mau katakan begini, ketika kita tidak tawar hati, kita tetap mencintai Tuhan, kita tetap on fire dalam Tuhan, saya percaya kekuatan kita akan semakin besar di dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini firman Tuhan datang buat saya dan saudara supaya kita tetap kuat. Dan bagaimana supaya kita tetap kuat? Percaya penuh sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka saudara akan menemukan kekuatan yang baru. Banyak-banyak memuji, menyembah Tuhan, maka kekuatan yang baru juga menjadi bagian saya dan saudara. Jangan tawar hati, jangan bersungut-sungut, maka saudara, kekuatan kita akan menjadi semakin besar dalam Tuhan. Ingat, Tuhan belum selesai dengan kita. Ingat juga bahwa keadaan seringkali terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Tapi kalau kita tetap kuat, maka rencana dan rancangan Tuhan
akan terus digenapi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami bisa beribadah kul. Bahkan terima kasih buat pesan Tuhan buat kami semua. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau mau supaya kami semua menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan, Engkau belum selesai dengan kul kami. Engkau belum selesai dengan kehidupan kami. Ada rencana dan rancangan yang indah yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami untuk selalu menanti-nantikan Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya penuh akan kemampuan Tuhan. Sehingga itu mendatangkan kekuatan bagi kami. Bahwa kami terus masuk dalam pujian penyembahan Tuhan. Supaya kekuatan Tuhan juga menjadi bagian kami. Dan Kau yang menolong kami supaya jangan ada di antara kami yang menjadi tawar hati. Tapi kami semua tetap on fire di dalam Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memberkati setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah kul online pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk kita memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama mentransfer ke rekening-rekening gereja yang ada. Yang kedua dengan cara men-scan QRS juga yang ada di layar kaca saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa memberikan persembahan dalam sebuah amplop dan membawanya ke GBI Malahayati. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita mengakhiri ibadah kul online pada malam hari ini. Bagi saudara yang di rumah, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dalam persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you all.